Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di Yuri Talk Part kedua. Perkenalkan, saya Tia Auliasanti selaku moderator. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gali potensi raih prestasi bersama narasumber kita yang sangat luar biasa dan tidak diragukan lagi prestasinya. Beliau adalah Kak Rian Altobelli. Halo semuanya, kenalin nama aku Rian Altobelli. Aku merupakan mahasiswa jurusan Teknik Elektro angkatan 2019. Saat ini, aku merupakan mahasiswa berprestasi 2 Universitas Sriwijaya. Oke, hari ini kita bakal jawab beberapa pertanyaan yang udah dikasih oleh tim Yurid kepada aku mengenai prestasi. Oke, nah teman-teman pasti udah penasaran banget kan sama apa yang bakal kita perbincangkan pada kesempatan kali ini. Nah, sebagai pembuka, aku mau nanya nih Kak, apa sih arti prestasi bagi Kakak? Mari mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu arti prestasi bagi aku. Menurut aku, prestasi itu nggak sekedar bicara mengenai seberapa banyak achievement yang kamu miliki atau seberapa banyak kompetisi yang berhasil kamu menangkan. Tetapi dalam sudut pandang aku, prestasi itu adalah tentang bagaimana kamu menggunakan pengalaman kamu, kemampuan yang kamu miliki untuk membantu orang lain ataupun juga menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain. Itu adalah arti prestasi yang jauh lebih luas dan juga lebih memiliki value menurut aku. Oke, berarti arti prestasi bagi Kakak itu adalah membawa kebermanfaatan bagi orang lain ya Kak. Nah, apa sih Kak yang memotivasi Kakak untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, kalau berbicara mengenai motivasi mengapa aku mau menjadi mahasiswa yang berprestasi, terutama sampai saat ini, aku punya 2 motivasi utama, yaitu pertama adalah keluarga dan yang kedua jelas diri aku sendiri. Keluarga menjadi reason utama aku adalah karena aku ingin membuat mereka bangga dengan apa yang aku miliki sejauh ini dan juga apa yang telah aku capai sejauh ini. Dan yang kedua jelas diri aku sendiri karena aku yakin orang yang baik itu adalah orang yang terus berkembang dan mampu bermanfaat bagi orang lain. Dan menurut aku prestasi yang aku miliki ini merupakan salah satu cara yang dapat aku gunakan untuk terus mengembangkan kemampuan aku dan juga menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat bagi lingkungan dan juga orang-orang di sekitar aku. Karena itu aku terus berusaha untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi. Masya Allah, keren banget ya teman-teman motivasi dari Kak Rian ini. Nah, selanjutnya boleh dong Kak dibagi tips dan trik untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu gimana sih Kak? Kalau bahas masalah tips and trick, I have no the specific idea, but dalam sudut pandang aku, ketika kamu ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, tips dan trik utamanya adalah kamu harus tahu diri kamu sendiri dulu. Kamu harus tahu potensi kamu di mana, kemampuan kamu di mana, dan bagaimana cara mengembangkannya. Agar nanti kamu tahu mau melangkah ke depannya itu gimana, dan kamu bakal mengembangkan diri kamu untuk meraih prestasi di bidang apa gitu. Karena itu bakal memudahkan kamu dan juga membantu kamu untuk terus mengasah kemampuan kamu menjadi jauh lebih baik dan juga meningkatkan prestasi kamu menggunakan kemampuan yang kamu kembangkan tersebut. Mungkin itu sih tips dan trik utama dari aku kalau mau menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, udah disinggung nih sama Kak Rian bahwa untuk menjadi mahasiswa berprestasi itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan diri apa yang kita miliki. Nah, gimana sih Kak cara kita agar mengetahui kemampuan diri apa yang kita miliki? Oke, tadi aku udah bahas kan kalau kita tuh harus tahu kemampuan diri kita. Nah, sekarang gimana sih cara biar tahu kemampuan dari diri kita itu sendiri? Ada beberapa cara yang dapat kawan-kawan lakukan. Misalnya dengan bantuan mentor ataupun juga orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa tanya mereka menurut penglihatan mereka atau juga pengamatan mereka, kita ini punya kemampuan di mana dan kita bisa coba mulai kembali gitu. Atau mungkin dengan cara yang kedua, menurutku ini cara yang paling efektif, yaitu dengan cara kamu trial and error. Dimana kamu bisa coba dulu kayak misalnya mengembangkan kemampuan public speaking kamu atau kemampuan kepenulisan kamu, dan nanti kamu bakal tahu tuh sense-nya itu di mana dan enaknya itu di mana. Jadi itu bakal bisa membantu kamu buat makin berkembang gitu dengan melakukan percobaan terlebih dahulu. Dan ini menurutku yang menjadi media yang paling efektif karena aku selama ini melakukannya dengan cara seperti itu, entah dengan kompetisi debat atau kepenulisan ataupun juga kayak kompetisi wirausaha dan lain-lainnya. Aku melakukannya dengan trial and error dulu dan evaluasi pada akhirnya membuat aku terus berkembang dan mampu mengetahui kemampuan aku tuh yang paling kuat di mana dan juga mana yang bisa terus aku kembangkan gitu. Nah, itu tadi tips mengetahui kemampuan diri ala Kak Rian. Mungkin bisa kita terapkan nih teman-teman. Selanjutnya, gimana sih Kak cara Kakak mengimbangi antara waktu belajar, waktu berorganisasi, serta waktu main agar tetap seimbang? Oke, pertanyaan ini cukup menarik. Gimana cara aku bagi waktu dari organisasi, kompetisi, dan juga main ataupun juga waktu aku buat kuliah gitu.
I have no specific idea, but tipe aku adalah aku akan nge-list terlebih dahulu. Kalau misalnya aku tuh punya kegiatan, aku bakal list beberapa kegiatan aku, misalnya dari kayak yang paling utama itu kuliah ya. Jadi jadwal kuliah aku, baru nanti kalau misalnya aku punya kegiatan organisasi, aku lihat mana yang paling prioritas yang harus aku ikutin. Terus juga kayak kalau misalnya aku punya kompetisi lomba, aku bakal mulai cicil di kegiatan berapa lama gitu. Dan itu menurut aku cara paling efektif sih untuk ngebagi waktu kamu. Baru nanti kalau kamu punya space kosong ataupun juga aku punya space kosong, aku bakal gunain itu entah mungkin untuk hangout ataupun juga untuk me time gitu, biar aku punya kesempatan untuk refresh diri juga gitu. Jadi caranya adalah dengan kayak ngelis sih, lebih ke ngelis di WA ataupun juga kayak notes di HP kamu gitu, bisa digunain buat ngebantu kita ngebagi waktu kita. Berarti cara kakak untuk mengimbangi waktu antara waktu belajar, main, dan organisasi itu dengan cara membuat skala prioritas ya kak. Nah, selanjutnya nih kak, pernah nggak sih kak kakak berada di fase yang kehilangan semangat dan fase lagi malas banget gitu kak? Nah, cara kakak keluar dari fase tersebut itu gimana sih kak? Oke, kalau bahas semangat jelas aku pasti pernah ngalamin up and down juga karena aku juga manusia gitu ya. Nah, tapi gimana sih cara aku biar bisa bangkit dari mood aku yang lagi buruk ataupun juga yang lagi nggak semangat untuk terus berkembang? Biasanya ya simply aku coba cari hal-hal yang dapat menyenangkan aku, entah misalnya beli makanan yang bisa balikin mood aku, misalnya beli coklat ataupun es krim, atau simply dengan aku diam di kamar, menonton drakor dan juga melakukan hal yang menyenangkan menurut aku. Itu bisa ngebantu aku banget buat terus mau mempertahankan semangatku dan juga mengembalikan semangatku untuk terus berprestasi lagi. Mungkin itu sih menurutku tips yang dapat kamu kan coba untuk mempertahankan semangatnya untuk terus berprestasi. Wah, keren banget ya teman-teman, tips dari kalian ini mungkin bisa kita terapkan apabila kita berada pada fase tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup. Bagaimana sih kak cara kakak mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah kakak miliki saat ini? Nah, pertanyaan terakhirnya adalah ketika kamu udah memiliki prestasi, gimana cara kamu untuk terus mempertahankan prestasi kamu? Tipe aku adalah orang yang akan mencari lingkungan untuk berkembang, dimana aku akan cari lingkungan yang suportif, yang juga mau untuk terus mengembangkan prestasi. Karena menurut aku, orang-orang yang punya goals yang sama akan dapat membantu kamu untuk terus berkembang. Entah misalnya kita berkembang bersama-sama, atau mereka bakal menjadi patokan kamu untuk terus berkembang gitu. Jadi kamu tuh kayak ada orang yang menjadi patokan kamu untuk terus berkembang. Jadi kamu gak bakal stagnan dengan perkembangan kamu sendiri, karena kamu punya orang lain yang dapat menjadi acuan kamu juga gitu. Itu ngebantu kamu banget karena itu bakal lebih enak buat kamu untuk terus berkembang karena kamu punya lingkungan yang tepat, kamu punya juga orang yang dapat menjadi patokan kamu gitu. Dan jangan sampai banget kita cepat puas dengan apa yang kita miliki. Jadi silakan lakukan evaluasi terus untuk terus berkembang, dan itu akan membantu kamu untuk makin menjadi orang yang berprestasi di kemudian hari gitu. Mungkin itu aja. Wow, luar biasa banget ya teman-teman jawaban serta tips-tips yang diberikan oleh Kak Rian tadi. Semoga itu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Yuri Talk part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!